Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang keempat dalam kajian kita Ta'zimul Ilm, memuliakan ilmu sebagai gerbang bagi kita untuk mengkaji ilmu-ilmu berikutnya. Maka adab yang pertama yang harus difahami dan diamalkan oleh para penuntut ilmu adalah bagaimana dia memuliakan ilmu terlebih dahulu. Karena man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Sebelumnya telah kita bahas murojaah, ya. Telah kita bahas pada poin yang ke-6, ya, yaitu poin yang ke-6 adalah mempelajari semua bidang ilmu dan mendahulukan skala prioritas, karena ilmu itu apa? Banyak. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ilmu itu banyak, tapi yang paling inti ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang belum pernah jawab, ya. Biar gantian. Nah, yang pertama adalah akidah, tauhid. Nah, yang kedua fikih. Nah, yang ketiga akhlak. Nah, yang pertama adalah akidah, tauhid, karena ini penentu nasib kita, apakah di surga atau di neraka. Yang kedua adalah fikih, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, nikah dengan benar, jual beli dengan benar. Itu pembahasannya dalam fikih. Yang ketiga adalah akhlak, agar hubungan kita dengan sesama manusia baik. Taib, barakallahu fiik. Taib, ya. Berikutnya, kemarin kita bahas juga yang ke-7, ya, poin yang ke-7 yaitu apa? Segera dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan masa muda. Jadi mumpung masih muda, manfaatkan. Segera dalam menuntut ilmu, jangan ditunda-tunda. Kenapa harus memanfaatkan masa muda dalam rangka menuntut ilmu? Nah, Mbak, nih anak muda nih yang jawab nih. Karena masih banyak waktu luang. Yang kedua, semangat, fisik masih kuat, belum banyak tanggungan. Kalau udah tua kayak kita banyak tanggungannya, ya. Nah, tapi bukan berarti kalau sudah tua nggak belajar ilmu agama, tetap belajar ilmu agama. Tapi kalau kita masih muda, manfaatkan, jangan ditunda-tunda. Nah, barakallahu fiik. Fadhal.
Kemarin sudah kita sebutkan juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak bergeser ya kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Sampai ditanya 4 hal. Apa saja itu? Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba besok pada hari kiamat. Artinya ada kemacetan besok pada hari kiamat. Tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 hal. Ya. Masa muda untuk apa dia habiskan? Apa dipakai tawuran, pacaran? Nah. Yang kedua, harta. Harta. Kalau harta ini ditanya 2 hal. Apa? Dapatnya dari mana dan dikeluarkan buat apa? Apa buat konser? Ya. Taib. Yang ketiga, lupa, berarti hadiahnya separuh ini. Kan 4, baru jawab 2. Nah, siapa yang bisa melanjutkan? 2-nya apa? Yang pertama masa muda, yang kedua adalah harta, betul. Baik. Ilmunya, apakah dia mengamalkannya atau tidak? Betul. Terus, nah, jasadnya, ya, untuk apa dia habiskan? Nah, separuhan sama beliau. Pas ini 4 ini isinya. Nah, kemarin kita bahas juga bahwa dalam yang ke-9 kemarin kita bahas tentang apa? Sabar dalam menuntut ilmu. Kita sampaikan sabar disebutkan di dalam Al-Quran berapa kali? 90 kali kata Imam Ahmad. Sabar, kata sabar disebutkan dalam Al-Quran 90 kali. Dan sabar ada berapa macam? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, angkat tangan dulu. Nah, mantap. Nah, ada 3. Sabar dalam ketaatan, yakni menjalankan ketaatan, perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Ujian apa ini? Nasional? Nah, ujian dan cobaan. Betul. Barakallahu fiik. Baik. Dan sabar dalam menuntut ilmu, kata beliau penulis, ada 2. Sabar dalam menuntut ilmu ada 2. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Nah. Mencari ilmunya harus sabar, meluangkan waktu, hadir dalam majelis ilmu, duduk, mendengarkan, mencatat, semuanya butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ngajar itu juga butuh sabar. Apalagi kalau muridnya nggak paham-paham, ya, butuh kesabaran itu. Makanya guru TK itu guru paling sabar. Guru TK itu guru paling sabar. Makanya bapak-bapak nggak ada yang kuat untuk ngajar TK. Lihat aja, ya, ada nggak bapak-bapak ngajar TK gitu? Nggak ada. Ya, karena kita harus apresiasi ibu-ibu pengajar TK. Taib, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan sekarang yang ke-10. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqidul Asir yang ke-10. Mulazamatu adabil ilm. Kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Termasuk kunci kesuksesan adalah memperhatikan adab, menghiasi diri kita dengan adab, akhlak yang mulia. Ya,
Beliau kemudian menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih wa qillatu adabihi unwanu saqawatihi wa bawarih. Adab seorang itu adalah tanda kebahagiaan dia, dan kurang adabnya seseorang tanda kesengsaraan dia. Jadi kalau orang itu beradab, ini tanda kebahagiaan. Kalau orang itu sedikit adabnya, rusak adabnya, akhlaknya, ini tanda bahwa dia sengsara. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimislil adab. Ya, semua kebaikan di dunia dan di akhirat diraih dengan memperhatikan adab. Jadi adab ini memiliki peran yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi, banyak keutamaan-keutamaannya. Di antara keutamaannya saya sebutkan sebagiannya saja, nggak banyak-banyak, S3 aja. Kalau banyak nanti bisa sampai subuh nanti. Di antara keutamaan adab atau akhlak adalah yang pertama adalah menjadi pendamping Nabi di surga. Menjadi pendamping Nabi di surga. Tentu semua kita pingin masuk surga, apalagi kalau berdekatan, berdampingan, dekat ya dengan orang yang kita cinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, ana zaimun bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Saya menjamin sebuah istana rumah di surga yang paling tinggi, di tingkat yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Hadis sahih. Jadi kalau kita ingin untuk menjadi pendamping-pendamping Nabi di surga, bersanding dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi di surga, perbaiki akhlak-akhlak kita. Yang kedua di antara keutamaan adab, ayyuhal ikhwah, bahwa adab termasuk amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bertakwa ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Wa husnul khuluq dan akhlak yang baik ini hubungan antara seorang hamba dengan sesama. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya tentu kita semuanya pengen masuk surga. Ya, tapi surga bukan hanya diraih dengan angan-angan. Surga tidak diraih dengan hanya impian. Ya. Tapi surga diraih dengan kita usaha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang ketiga di antara keutamaan akhlak yang mulia, ayyuhal ikhwah, bahwa akhlak termasuk pemberat timbangan di akhirat. Kita tahu amal-amal kita nanti bakalan ditimbang. Ya, ditimbang. Dan tentu kita semuanya pengen supaya timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada timbangan dosanya, dosa-dosa kita. Nah, salah satu cara untuk memperberat timbangan kita adalah dengan akhlak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada suatu amalan yang lebih memberatkan timbangan seorang hamba besok di akhirat daripada akhlak yang mulia. Jadi kalau kita pengen supaya Allah SWT memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat, mari kita perbaiki akhlak-akhlak kita, adab-adab kita. Dan adab yang baik, ayyuhal ikhwah, ya, terkumpul dalam 3 hal.
Jadi kalau kita ingin mengoreksi kita ini akhlaknya udah baik apa tidak, ya, maka ukurlah dari 3 hal. Kata Imam Ibnul Mubarak, husnul adab, akhlak yang baik itu adalah dalam 3 hal. 1, badlun nada. 2, wakafful adha. 3, wa talaqatul wajh. Yang pertama badlun nada, berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Apa yang kita bisa lakukan untuk membuat orang lain bahagia, membantu orang lain baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, maka lakukanlah, karena itu termasuk akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi juga bersabda, min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahik. Termasuk amalan yang paling baik kamu menggembirakan hati saudaramu. Jadi kalau ngomong yang baik, kalau kita ada teman yang butuh bantuan tenaga kita, bantu dengan tenaga kita. Kalau ada teman yang butuh utangan sama kita, utang, dan kita mampu, ya, bantu. Apa yang kita bisa bantu, lakukan. Jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Inna min ibadillah mafatihal khair maghaliqa lisyarr. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah jadikan sebagai keran pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Ya, ini yang hendaknya kita berupaya. Maka apa yang bisa kita bantu untuk orang lain, lakukan. Setiap orang punya skill sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri. Maka apa yang menjadi kelebihan yang Allah berikan kepada kita, nah potensi yang Allah berikan kepada kita, nah ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Ada sebagian orang itu mungkin diberi oleh Allah SWT kelebihan dari sisi ilmu, maka jadilah penolong-penolong agama Allah dengan ilmu. Ada sebagian mungkin gak dikasih ilmu yang banyak, tapi dia diberi kelebihan dalam masalah harta. Ya, tolonglah agama Allah dengan harta. Ada yang mungkin ilmu enggak, harta enggak, tapi dia punya kelebihan dalam masalah, ya, mungkin ya jabatan. Maka tolong agama Allah dengan jabatan yang kita punya, apapun andil kita. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarawa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Para sahabat Nabi itu tidak semuanya ilmunya satu level semuanya, enggak. Ada yang diberi kelebihan dalam masalah harta, dalam masalah ilmu, seperti Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, seperti Ibnu Abbas. Ada sebagian di antara mereka nggak banyak meriwayatkan hadis, tapi dia diberi kelebihan dalam masalah harta, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, misalkan. Ada mungkin nggak diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah ilmu, harta, tapi dia diberi kelebihan dalam masalah ilmu strategi perang, kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, antum kalau lihat dalam hadis-hadis, jarang hadis riwayat dari Khalid bin Walid. Beliau juga bukan orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, tapi beliau punya keahlian dalam masalah apa? Strategi perang, paling jago beliau. Makanya dalam perang Mu'tah, saat panglima-panglima perang yang ditunjuk oleh Nabi gugur, kaum muslimin mengangkat Khalid bin Walid. Ya, artinya setiap orang punya potensi, setiap orang punya kelebihan. Tidak boleh bagi kita untuk saling meremehkan. Ya, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu sebagai jalan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang lain. Yang kedua, akhlak yang baik itu adalah wakafful adha. Tidak menyakiti orang lain. Baik dari tutur kata, kalau ngomong yang baik, bukan ngomong yang menyakiti orang lain. Dia jaga lisannya, dia jaga omongannya. Demikian juga dari sisi perbuatan, tangannya.
dia nggak suka nonjok orang lain, dia nggak suka mengambil harta orang lain, tidak menyakiti orang lain. Ini akhlak yang baik. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah tatkala orang-orang Islam sekelilingnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dia nggak menyakiti orang lain dengan ucapannya ataupun dengan tangannya. Kenapa yang disebut oleh Nabi dua ini, lisan dan tangan? Karena dua ini yang sering zalim sama orang, sering menyakiti orang. Yang pertama apa? Lisan. Aksaru khataya bani Adam fi lisani. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisannya. Kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisan. Ini dosa lisan ini banyak sekali, Pak. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini lisan ini, lidah ini tak bertulang tapi ya paling banyak memasukkan orang ke neraka jahanam. Waliyadzubillah. Yang kedua adalah tangan. Kenapa tangan? Karena ini juga banyak menyakiti orang. Ya, ngambil harta orang lain, maling, ya, merampok, nonjok, mukul, gitu ya. Dan dosa tangan di zaman sekarang juga yang tidak kalah perihnya, bikin tulisan status-status yang menyakitkan. Karena sekarang setiap orang punya apa yang ada dalam pikirannya ditulis tuh. Status WA, status Facebook, ya. Kadang nyindir orang lain, kata-katanya pedes. Ya, hati-hati. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah dengan wa talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri. Apa maksudnya wajah berseri-seri? Apa wajahnya ada lampunya gitu? Ya. Apa maksudnya adalah dia pakai perawatan? Ya. Ya, maksudnya talaqatul wajah artinya dia ramah kalau ketemu sama orang, senyum, salam, nyapa. Nabi SAW pernah bersabda, tabassumuka li akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Maka jangan pelit-pelit. Ini kadang sebagian orang udah sedekah sama uang pelit, ya, sedekah sama senyuman juga pelit juga. Ya. Lebih parah lagi jika itu terjadi pada para penuntut ilmu. Kita harusnya kalau udah ngaji, akhlaknya harus lebih baik. Ya, harus lebih ramah ketika sama masyarakat, ya, ketika bertemu, salam, nyapa, berjabat tangan. Harus begitu. Sebagian orang enggak. Apalagi kadang sebagian menyangka orang kalau sudah kenal sunnah harus sangar, harus sinis, ya. Tidak, ya. Semakin kita ngaji ilmu agama harus lebih ramah, lebih lembut. Kata sahabat Jabir, ma ra'ani Rasulullah illa tabassam. Rasulullah setiap kali melihat aku, beliau apa? Tersenyum. Senyum. Seorang penuntut ilmu, orang yang mudah ngaji harus akhlaknya lebih baik. Ya, harus lebih baik. Agar dakwah ini ayyuhal ikhwah ya lebih mudah diterima oleh masyarakat kita. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan perang. Tapi Islam masuk ke Indonesia dengan sentuhan akhlak yang mulia. Ya. Demikian juga kita hendaknya menyebarkan dakwah sunnah ini dengan apa? Dengan akhlak. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, inna da'watana da'watul haq wal haqqu ala nufusi sakil fa kaifa idza adhafta siqalal haqqi ma'a siqalil uslu. Dakwah kita ini dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ya, adalah dakwah yang benar. Tapi kebenaran itu berat diterima oleh orang. Ya, kita sampaikan dengan cara yang lembut saja belum tentu orang menerimanya.
maka jangan kau tambahkan beratnya dakwah ini dengan akhlakmu yang kasar. Kita sampaikan dengan lembut aja belum tentu orang menerimanya, apalagi kalau kita menyampaikannya dengan kasar, apalagi akhlak kita tidak baik, orang akan lari. Nabi SAW pernah mengatakan, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Ya, dengan rahmat Allah hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Adapun kalau kamu kasar, keras, bubar orang dari kamu, kabur orang dari kamu. Maka jangan melarikan masyarakat, jangan melarikan manusia dari dakwah yang mulia ini karena akhlak kita yang buruk. Karena akhlak kita yang buruk. Dan sebagian orang itu tidak menerima dakwah sunnah bukan karena dakwahnya, tetapi karena orang yang menyampaikannya. Karena orang yang menyampaikannya dengan cara yang kasar, akhlaknya tidak baik, itu yang dilihat. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, seorang penuntut ilmu apabila tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka dia bukanlah penuntut ilmu yang sejati. Sangat disayangkan, kata beliau, sebagian penuntut ilmu ada yang akhlaknya orang awam lebih baik daripada dia. Orang awam kadang kalau ketemu masih nyapa, ramah, salam, jabat tangan. Ada sebagian para penuntut ilmu sibuk hanya dengan qila wa qal, fitnah. Kalau ketemu la salam wala kalam, tidak salam, tidak nyapa. Ini kata beliau, orang awam lebih baik bagi dia daripada penuntut ilmu. Sangat disayangkan. Penuntut ilmu harusnya lebih baik akhlaknya. Lebih baik akhlaknya. Kenapa? Karena dia ngaji Al-Quran, dia membaca ayat Al-Quran, dia membaca hadis-hadis Nabi SAW, yang kebanyakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu berisi tentang akhlak. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran itu. Maksudnya kalau kita pengen praktek nyata dari Al-Quran, ada di Rasulullah. Semua akhlak yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Quran banyak membahas tentang masalah akhlak, adab. Menarik. Pernah suatu saat Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, salah satunya. Beliau pernah ada seorang menjelek-jelekkan beliau, menjelek-jelekkan beliau. Jadi tukang menjelek-jelekkan itu sejak dulu sudah ada. Nah, ada sebagian orang sibuk dengan menjelek-jelekkan, itu sejak dulu sudah ada. Suatu saat ada orang menjelek-jelekkan Imam Waqi', tapi beliau nggak menjawab. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa kamu tidak menjawab wahai Imam? Apa jawaban beliau? Menarik, apa beliau jawab? Kata beliau, walima ta'allamna idzan. Kalau saya meladeni, menjawab, terus apa faedahnya kita belajar ilmu agama? Artinya kita belajar ilmu agama itu salah satunya adalah memperbaiki akhlak kita. Salah satu akhlak yang baik, tidak meladeni semua orang yang mencela kita. Sangat mahal waktu kita kalau kita harus meladeni semua orang yang mencela kita, ngomongin kita. Kita harus fokus dengan tujuan hidup kita, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, intinya ayyuhal ikhwah, masalah adab, masalah akhlak ini penting sekali. Kita harus berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak dan adab. Di antara cara penting agar kita memiliki adab yang mulia, satu, banyak doa. Kalau ada yang bertanya, gimana Ustaz caranya biar akhlak kita ini baik? Satu, banyak doa. Karena adab, akhlak itu rezeki dari Allah.
Ya, tidak semua orang dikasih akhlak yang mulia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum hafalkan ini doa yang bagus yang diajarkan oleh Nabi, doa supaya kita dikaruniai akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk menggapai akhlak yang mulia. Tidak ada yang memberikannya padaku kecuali hanya Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Ya, jadi ini yang pertama, yaitu apa? Berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua, di antara kiat untuk memperbaiki akhlak kita adalah dengan ngaji ilmu agama. Ya, baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, terutama yang membahas tentang masalah adab. Imam Bukhari misalkan punya buku Al-Adabul Mufrad, itu hadis-hadis yang berisi tentang adab. Atau Syama'ilun Nabi, bagaimana kepribadian Nabi, akhlaknya Nabi, karya Imam Tirmidzi. Atau kitab-kitab akhlak, adab banyak ditulis oleh para ulama. Nah, ini perlu untuk kita kaji, ya, supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki akhlak-akhlak kita. Yang ketiga di antara cara adalah berteman dengan orang-orang soleh. Ya, cari teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang akhlaknya baik, karena teman itu punya pengaruh besar. Ya, hewan saja kalau dia buas itu bisa menjadi jina kalau dilatih dan dicarikan teman-teman yang jina. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan mempelajari, dan kelembutan itu dengan melembutkan diri. Artinya ada usaha. Ya, antum jangan. Sebagian orang mengatakan, saya sejak dulu, sejak kecil wataknya memang seperti ini, nggak bisa dirubah. Siapa bilang? Siapa bilang akhlak nggak bisa dirubah? Bisa. Orang binatang saja yang buas bisa jadi jinak kalau dilatih. Kalau dilatih, dijinakkan. Maka begitu juga kita, kalau kita belajar, kalau kita melatih diri kita, kalau kita berteman dengan orang-orang yang saleh, maka akhlak kita pun akan lebih baik. Baik. Jadi yang ke-10 ini penting sekali, yaitu adab dalam menuntut ilmu. Kalau kita tidak kalau kita tidak memperhatikan ilmu, tidak memperhatikan adab, kita nggak mendapatkan ilmu. Kata Yusuf bin Husain, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Banyak para penuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu karena tidak memperhatikan adab. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, perhatikan adab-adab kita. Ya, sebagian kadang misalkan ngobrol sendiri, sebagian kadang ya main HP sendiri, ya, atau kadang-kadang di tengah kajian dia malah apa? Ngangkat telepon. Ya. Kalau memang ada perlu, maka izin terlebih dahulu, itu adabnya. Kalau memang mendesak, ya, dia angkat tangan kemudian keluar terlebih dahulu, itu adabnya. Sebagian mungkin yang perlu diingatkan juga di antara adab adalah tidak keluar dari majelis ilmu sebelum ditutup oleh ustadz. Itu di antara adab juga. Makanya dulu ada seorang ulama pernah marah ketika membuka soal jawab tapi sudah pada ya pulang. Ini sering kasus seperti ini terjadi. Ya, biasanya ada kajian terus soal jawab. Pas soal jawab sebagian sudah apa? Kabur. Ini nggak boleh, nggak sesuai dengan adab. Adabnya apa? Tunggu sampai ditutup oleh sang ustadz. Makanya para ulama menegaskan di antara adab penuntut ilmu adalah hadir sebelum ustadz dan tidak keluar sebelum ustadz. Kalau hadir, dia dulu yang hadir. Jadi dia murid yang nunggu ustadz, bukan ustadz yang nunggu murid. Sekarang banyak kasus ustadz yang nunggu.
Ya, baik. Yang kedua, jangan bubar sebelum ustadz. Ya, termasuk tadi kalau buka soal jawab jangan kabur duluan. Kecuali kalau memang ada yang mendesak, antum izin. Ya, ini penting adab-adab seperti ini. Ya, dan ini yang perlu diperhatikan. Dulu para ulama mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin. Bahkan dulu banyak para ulama menegur. Kalau muridnya ada yang kurang beradab, dia mengatakan apa? Kamu lebih baik belajar adab terlebih dahulu. Kamu lebih butuh kepada adab daripada butuh kepada ilmu. Jadi hal-hal seperti ini ayolah ikhwah penting untuk kita perhatikan, ya, agar kita meraih ilmu. Ya, tanpa adab maka kita sulit untuk mendapatkan ilmu. Tapi insyaallah taala nanti kita sambung pada setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan ta'zimul ilm yang ke-11 di antara bentuk pengagungan kita kepada ilmu atau kunci sukses dalam menuntut ilmu. Yang ke-11 adalah siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yahrimuha. Menjaga ilmu dari hal-hal yang menodai ilmu, berupa hal-hal yang menyelisihi muru'ah. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang adab. Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah menjaga muru'ah. Ya, menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Ya, disebutkan oleh para ulama, muru'ah adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuh wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinu. Muru'ah adalah kita melakukan hal-hal yang memperindah, ya, perbuatan kita, adab kita, dan menjauhi hal-hal yang menodai akhlak kita atau kehormatan kita. Itu namanya muru'ah. Jadi muru'ah dari dua hal. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang menghiasi diri kita. Mungkin dia bukan sesuatu yang wajib, tapi ya perlu bagi para penuntut ilmu untuk menjaganya. Contoh, kalau kita misalkan sholat, wajib nggak pakai kopiah? Wajib apa enggak? Enggak. Ya, nggak wajib. Tapi muru'ah adalah termasuk muru'ah, hal yang menghiasi diri kita. Kalau kita sholat dengan memakai penutup kepala, karena itu termasuk keindahan. Oleh karenanya perhatikan dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian masuk masjid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan, wahai anak Adam, kalau kalian mau sholat masuk masjid tutup aurat. Enggak. Tapi lebih daripada itu, yaitu apa? Ya, perhatikan perhiasan kalian. Karena perhiasan itu ada dua. Satu, perhiasan yang wajib, yaitu menutup aurat. Itu wajib. Yang kedua adalah ya penyempurnanya. Penyempurnanya. Mungkin dia bukan sesuatu yang wajib, tapi termasuk keindahan. Termasuk keindahan. Maka penuntut ilmu ya bukan hanya membahas oh ini wajib apa tidak, tapi dia ya menghiasi dirinya dengan hal-hal yang merupakan adab,
baik adab menurut syariat atau adab menurut urf. Karena adab itu sumbernya ada dua, ikhwan. Adab itu sumbernya dua. Satu adalah dari syariat. Dari syariat. Misalkan ya, termasuk adab ketika seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Termasuk adab misalkan orang berpakaian tidak boleh isbal, itu ada dalilnya, yaitu diambil dari dalil. Yang kedua, sumber dari adab adalah urf. Apa urf itu? Adat kebiasaan masyarakat, atau kalau orang kita bilang apa? Kearifan lokal. Jadi Islam, perhatikan baik-baik, tidak memerangi adat istiadat. Islam ya tidak anti budaya. Islam tidak anti kearifan lokal. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan termasuk 5 kaidah besar dalam fikih itu adalah al-ada muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Selama, ini patokannya, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau adat tersebut bertentangan dengan syariat, baru nggak boleh dipakai. Oleh karenanya, adat istiadat masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat, hendaknya bagi para penuntut ilmu tidak menyelisihinya. Ini kaidah penting disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Aqil. Ya, beliau mengatakan wala yambahi mukhalafatu adatin nas illa fi haram. Tidak sepantasnya bagi para penuntut, tidak sepantasnya bagi kita menyelisihi adat manusia kecuali kalau adat tersebut adat yang haram. Kalau adat yang jelas bertentangan, nah, misalkan kirim tumbal, itu adat, tapi adat yang haram. Adat acara kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya, ini adat yang bid'ah. Ya, adat di sebagian tempat misalkan pakaiannya membuka aurat, ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena bertentangan dengan syariat. Tapi adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat, hendaknya bagi kita untuk tidak menyelisihinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini kaidah yang sangat penting, ya. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Kata para ulama, urf itu dipakai dalam hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Jadi ayyuhal ikhwah, penuntut ilmu hendaknya menjaga apa yang namanya muru'ah. Jadi kita tidak berbicara lagi tentang wajib atau tidak, ya. Nah, jangan sampai nanti orang sholat misalkan ke masjid, dia pakai celana kemudian pakai kaos dalam misalkan, sah apa tidak itu? Sah, itu secara hukum sah saja karena menutup aurat, ya, menutup aurat. Tapi pantas apa enggak? Pantas apa tidak? Tentu tidak pantas. Kita menghadap, nggak usah tinggi-tinggi presiden lah, ya, menghadap, ya, tamu Pak RT saja nggak pantas dengan seperti itu, apalagi kalau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, muru'ah itu adalah tajannubu ma yudannisuhu, meninggalkan hal-hal yang tidak pantas, ya, hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh para penuntut ilmu, walaupun itu bukan sesuatu yang haram, ya, hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya, ya, hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya walaupun itu bukan sesuatu yang haram. Contoh, celana jeans, ya, celana jeans secara hukum boleh, bukan termasuk tasyabbuh. Itu bukan termasuk tasyabbuh, karena tasyabbuh itu adalah sesuatu yang merupakan ciri khas. Ini patokan tasyabbuh, ya, dan celana jeans bukan termasuk ciri khasnya orang-orang kafir. Secara hukum itu adalah boleh, tapi
Apakah pantas bagi para penuntut ilmu untuk memakainya? Itu urusan lain. Ya, itu urusan lain. Jadi walaupun misalkan kita mengatakan itu adalah boleh, karena kalau kita mengharamkan harus ada dalilnya. Ya. Dan hukum asal masalah pakaian adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ada sebagian yang mengatakan haram karena itu tasyabbuh, maka tidak benar. Karena itu bukan ciri khas. Ya, bukan ciri khas orang-orang kafir. Tapi pantas apa enggak kalau misalkan yang udah ngaji tapi kemudian memakainya? Ya, disinilah muru'ah. Ya, menghindari hal-hal yang tidak pantas. Ya, hendaknya bagi kita untuk menghindarinya. Jadi bedakan antara hukum dengan masalah muru'ah. Beliau di sini mencontohkan beberapa masalah muru'ah. Misalkan, ya, kahalqi lihyatih, ya, yang perlu hal-hal yang mengurangi muru'ah seseorang atau menodai muru'ah seorang, seperti cukur jenggot. Faqad addahu fi khawarimil muru'ah Ibnu Hajar al-Haytami minas Syafi'iyyah wa Ibnu Abidin minal Hanafiyah. Ya, itu dimasukkan oleh para ulama termasuk hal-hal yang mencoreng muru'ah. Ya, nah, mencoreng muru'ah. Bahkan ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal yang menodai muru'ah itu bisa sesuatu yang haram atau bukan sesuatu yang haram tapi tidak pantas. Itu juga termasuk, ya, menodai muru'ah seorang hamba. Merokok misalkan, ya, aib bagi seorang penuntut ilmu. Udah ngaji kemudian, ya, ngerokok misalkan, nggak pantas. Sudah haram, nggak pantas juga. Ya, nah, apalagi kadang pakai jubah, jenggotan lagi, pakai peci, apa namanya, pakai peci putih, ya, sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Kita tidak berbicara tentang hukum halal atau haram, pantas atau tidaknya saja tidak pantas. Ya, tidak pantas. Apalagi kalau kita berbicara tentang hukum. Ya, di antara hal yang menodai muru'ah, kata beliau, di antaranya kasratul iltifat fit thariq, sering tolah-toleh di jalan. Ya, ada ini dikit noleh, ini dikit tolah-toleh, atau matanya jelalatan. Ya, ada akhwat lewat, nah, pas taklim lagi. Nah, misalnya, ini termasuk khawarimul muru'ah, hal yang menodai muru'ah, ya, menodai muru'ah. Au maddir rijlaini fi majma'in nas min ghairi hajatin wala darurah. Contoh hal lain yang itu termasuk menodai muru'ah, apa, selonjor. Tahu selonjor? Kakinya selonjor. Tahu selonjor? Mengulurkan kakinya. Ya. Nah, ini masih lidah Jawa ini, Pak. Apa bahasa ini ya? Selonjoran juga. Iya. Yes. Dikembalikan kepada ahli bahasa ini. Baik, intinya dia meluruskan ini, Pak, terutama misalkan pas taklim dia kemudian selonjoran gitu. Min ghairi hajatin wala darurah, tanpa ada hajat, kebutuhan atau darurat. Kecuali kalau misalkan capek sekali kemudian ya. Nah, itu beda lagi. Ya. Kalau ditanya apakah ada dalil yang mengharamkannya? Enggak ada dalil yang mengharamkannya. Tapi itu tidak pantas, terutama kalau kita sedang dalam majelis ilmu, dalam majelis ilmu. Ya. Ya. Contoh yang lainnya kata beliau, suhbatul aradhili wal fusaq wal mujjan wal battalin. Ya, duduk-duduk dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik, preman. Ya. Nah, itu sesuatu yang menodai muru'ah.
Karena orang akan menjadikan apa? Suudzon kepada dia. Ini orang kok temannya kayak gituan sih, kok kumpulannya sama seperti itu. Ya, menjadikan orang suudzon kepada dia. Nah, au musara'atul ahdas, ini juga termasuk muru'ah. Musara'atul ahdas, tengkar sama anak kecil. Sama anak kecil tengkar dia, nggak pantas. Ya, bapak-bapak tengkar sama anaknya, nggak pantas itu. Ya, menang juga, ya, kita menang juga nggak istimewa. Ya, kalah apalagi. Nah, jadi ini termasuk hal yang menodai muru'ah. Nah, Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, salah satu muridnya Syekh Albani, punya buku Al-Muru'ah wa Khawarimuha. Muru'ah dan hal-hal yang menodai muru'ah. Dia bahas tuh beberapa hal yang menodai muru'ah. Ya, banyak hal-hal. Yang jelas muru'ah itu biasanya kembali kepada tadi urf. Ya, patokannya tadi hal-hal kepada syariat, dan yang kedua adalah kepada urf. Makanya kadang-kadang berbeda antara satu zaman dengan zaman. Zaman dulu misalkan orang termasuk hal yang melanggar muru'ah kalau dia makan di pinggir jalan, di warung, itu termasuk khawarimul muru'ah. Zaman sekarang enggak, orang biasa aja kalau misalkan makan di warung, tidak termasuk hal yang melanggar muru'ah. Jadi dikembalikan kepada apa? Urf, karena urf itu berbeda-beda, ikhwan. Makanya di antara kaidah yang sangat penting dalam fikih adalah wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat dikembalikan kepada urf, sehingga kadang berbeda hukum karena perbedaan urf. Urf zaman dulu itu termasuk melanggar muru'ah, zaman sekarang enggak, misalkan seperti itu, ya. Atau zaman dulu enggak, zaman sekarang itu termasuk melanggar muru'ah. Jadi urf memiliki peran yang sangat besar dalam perubahan hukum. Makanya al-ahkam, kata para ulama, tataghayyar bi taghayyuriz zamani wal makan. Hukum itu bisa berubah dengan perubahan, ya, zaman dan tempat. Ini maksudnya hukum-hukum fikih yang ijtihadiyah, bukan masalah akidah, ya. Contoh misalkan dalam fikih, ya, kalau ulama-ulama dulu memfatwakan kalau ada seorang, ya, wanita mau melahirkan, kemudian wanita yang hamil tersebut meninggal dunia, bolehkah untuk membedah perutnya untuk menyelamatkan janinnya? Fatwa ulama-ulama dulu mengatakan apa? Nggak boleh, karena nggak ada manfaatnya, pasti mati. Ya, pasti mati, nggak ada manfaatnya. Ulama-ulama sekarang mengatakan, ya, boleh, bahkan bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena sekarang ghalabatudz-dzon, prediksi kuat, ya, dengan operasi, dengan kecanggihan teknologi itu bisa apa? Menyelamatkan sang janin. Jadi kadang berbeda hukum zaman dulu dengan zaman sekarang, ya. Itu tadi yang namanya apa? Urf. Jadi urf memiliki peran yang sangat besar, ya, dan itu termasuk kaidah penting dalam ini. Menarik, dalam buku tersebut, yaitu buku Syekh Masyhur, ada satu yang termasuk khawarimul muru'ah, ya, yang kata beliau hadza masyhur fi Indonesia. Ini banyak di Indonesia terjadi. Apa itu? Ya, musara'atud dik. Ya, apa? Adu ayam. Ya, adu ayam termasuk khawarimul muru'ah. Ya, nggak pantas, apalagi udah ngaji lagi. Ya, jenggotnya semeter, adu ayam. Ya. Nah, ini menyelisih muru'ah, Ya, jadi nggak boleh adu ayam. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan itu termasuk perbuatannya kaum Lut. Nah, ya, kaum Lut, ya, adu ayam. Nah, jadi kita nggak boleh adu ayam, apalagi adu manusia. Adu ayam aja nggak boleh, apalagi ngadu
manusia, apalagi ngadu ustaz. Ya. Nah, ngadu ustaz nggak boleh, ngadu ayam, ngadu apa, ngadu domba nggak boleh, apalagi ngadu orang seperti apa namanya tarung bebas atau tinju nggak boleh, itu khawarimul muru'ah juga. Ya, makanya perlombaan yang tidak boleh adalah tinju, itu termasuk nggak boleh, karena yang diincar malah apa, wajah. Sedangkan Nabi mengatakan idza qatalta fajtanibil wajh, kalau kalian kelahi hindari wajah. Ini malah yang diserang bagian wajahnya, ya nggak boleh. Ya, taib. Yang ke-12, intikhabus suhbati salihatilah, memilih teman yang baik. Dalam menuntut ilmu perlu mencari teman yang baik. Ya, yang namanya orang nggak bisa hidup sendiri, pasti dia butuh teman. Ya, supaya kita kuat, supaya kita lebih istiqomah, kita butuh teman. Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi Fir'aun, dia butuh teman, yaitu Harun. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah butuh teman, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang-orang hebat seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW saja butuh teman, apalagi kita butuh teman. Ya, tapi Islam menganjurkan kepada kita untuk selektif dalam berteman. Boleh-boleh saja kita berteman, tapi harus selektif. Cari teman yang bisa menyuburkan keimanan kita, menggandeng tangan kita menuju surga, menuju kebaikan, ya, mengingatkan kita tatkala kita lalai, tatkala kita salah. Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yuhalil. Seorang itu tergantung agama temannya, maka hendaknya kalian selektif dengan siapa kalian berteman. Kita harus selektif dalam berteman. Nggak setiap orang layak untuk kita jadikan sebagai teman. Cari teman-teman yang bisa membawa manfaat bagi kita, bagi keimanan kita, bagi akidah kita, akhlak kita. Dahulu Muhammad ibnul Hanafiyah, beliau pernah dikritik gara-gara berteman dengan orang-orang miskin, tapi orang-orang soleh. Ya, kamu kan orang ternama nih, termasuk Ahlul Bait. Muhammad ibnul Hanafiyah Ahlul Bait, ya, orang yang ternama. Tapi kok berteman sama orang-orang miskin kayak gitu, orang-orang yang nggak punya nasab? Apa jawaban beliau? Innama yajlisur rajulu haitsu nafa'ah. Orang itu berteman yang bisa memberikan manfaat untuk kebaikan dia. Ya. Dan di antara perkataan para ulama, kullu jalisin, ya, la tastafidu minhu khairan fatruku. Setiap teman yang kamu tidak bisa mendapatkan manfaat darinya kebaikan, tinggalkan. Tinggalkan teman-teman yang tidak menambah kita semakin dekat sama Allah, bahkan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman sama dia, semakin keras hati kita, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita semakin buruk. Tinggalkan teman-teman seperti itu. Ya, talak 3 sekaligus. Ya, nggak usah talak 1. Nanti kalau bisa balik lagi nanti. Nah, tinggalkan. Jadi teman-teman yang tidak bisa, tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, tinggalkan. Insya Allah kalau kita meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti teman-teman yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Kalau kita ingin berubah, ya harus berubah juga teman kita. Ya. Teman-teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan, mengajak kita kepada kebid'ahan, mengajak kita kepada kesyirikan, tinggalkan. Termasuk yang saya ingatkan, teman-teman dalam dunia maya, dalam media sosial. Antum masuk di grup, wah, tambah banyak syubhat di situ, tinggalkan, keluar antum. Antum masuk di Facebook, kok dia sering ngirimi artikel-artikel syubhat, dia sering ngirimi foto-foto syahwat misalkan, langsung blokir.
Ya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, al-qulubu dhaifah. Kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dhaifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Cari teman-teman yang baik. Kita kalau berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, kita akan mendapatkan keberkahan. Subhanallah, menarik. Dalam surat Al-Kahfi, ya, untuk bisa baca dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah SWT menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah selalu menyebut tentang anjing mereka. Ya, Rabi'uhum wa khamisum kalbuhum. Yang keempat, yang kelima adalah anjing mereka. Yang kelima, yang keenam adalah anjing mereka. Selalu yang disebut adalah anjing. Kenapa? Kenapa anjingnya selalu disebut? Kata para ulama, karena anjingnya Ashabul Kahfi ini, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini selalu menemani mereka. Makanya disebut di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau anjing saja mendapatkan keberkahan, diabadikan di dalam Al-Quran gara-gara berteman dengan orang-orang soleh, apalagi manusia. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Salah satu manfaat terbaik kita berteman dengan orang-orang soleh, antum akan merasa malu berbuat dosa di hadapannya. Antum nih berteman sama ustadz misalkan, ya, mau ngerokok misalkan, malulah ya di depannya, ntar malah diceramain lagi, ya kan? Kecuali kalau ustadz-ustadz yang ahli hisab juga, beda lagi. Antum misalkan berteman dengan orang saleh, kemudian mau melakukan maksiat di depannya, antum akan malu. Setidaknya sifat malu antum bisa menyelamatkan antum dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Itu manfaat paling besar. Ya, nah, maka berteman dengan orang-orang soleh penting. Salah satu cara efektif untuk mencari teman yang baik, hadir dalam majelis ilmu. Karena di majelis ilmu tempatnya orang-orang insya Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ingin mencari kebaikan insya Allah. Ya, salah satu manfaat kita hadir dalam majelis ilmu itu apa? Bertemu dengan teman-teman yang saleh. Ya, bertemu dengan orang-orang saleh. Ya, taib. Dan teman ayyuhal ikhwah ada 3. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, teman itu kata beliau ada 3. Yang pertama, ada teman seperti makanan, seperti madu, yang bisa menambah kekuatan bagi kita, nutrisi bagi kita. Kita kalau makan semakin kuat, kalau kita minum madu semakin kuat, ya. Maka kata beliau, cari teman-teman seperti ini. Teman-teman yang bisa menguatkan iman kita, menguatkan semangat kita dalam ibadah, ya, sehingga kita berteman dengan mereka menjadikan hati kita hidup, sebagaimana makanan menjadikan kita hidup. Yang kedua, ada teman seperti racun. Tinggalkan teman seperti ini. Jauhi seperti kita menjauhi racun, karena itu akan mematikan kita, karena itu akan merusak kita sebagaimana racun membunuh kita, ya, mematikan kita. Yang ketiga, ada teman seperti obat. Ada teman seperti obat. Apa maksudnya teman seperti obat itu? Kapan kita minum obat, ikhwan? Kalau sakit, pas butuh aja. Ada teman, kita perlu berteman dengan mereka sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan saja. Tapi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat, curhat. Nah, pas butuh saja, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan,
Ada teman misalkan non muslim, tapi kita ada butuh sama dia urusan bisnis, boleh nggak bisnis sama non muslim? Boleh. Rasulullah SAW dulu ya, menggadaikan ya baju besinya kepada seorang Yahudi. Diambil dalil oleh para ulama boleh urusan bisnis, urusan muamalah dengan non muslim sekalipun, tapi sesuai kebutuhan saja, sesuai kebutuhan saja. Nah, ada teman-teman yang perlu kita mungkin karena ada urusan kita berteman sama dia, berhubungan dengan dia, tapi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat, ya, teman dekat, curhat. Nah, yang perlu kita jadikan sebagai teman dekat tadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ya. Adapun ya, mereka ini yang ketiga ini ya sesuai dengan kebutuhan saja, ya. Nah, dalam menuntut ilmu juga penting. Kita perlu selektif dalam berteman. Ya namanya orang kalau berteman sama orang yang malas ya ketularan malas juga. Kalau kita berteman dengan seorang yang pecinta dunia, yakin orang itu tergantung temannya. Untuk temannya misalkan ini pebisnis, ya ketularan. Ya, pengen bisnis juga. Ya. Karena hati itu lemah, tergantung dengan siapa dia berteman. Ngobrol misalkan tentang pekerjaan, ya udah, ya hati kita pun condong untuk pekerjaan. Ngobrol tentang perempuan, ya udah, tergantung. Ya, ngobrol tentang ilmu, ya, kita juga terbawa semangat untuk ilmu. Jadi cari teman-teman yang saleh. Yang ke-13 diantara ya kiat dalam sukses dalam menuntut ilmu adalah badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakaratu bihi was su'ali anhu. Mencurahkan ya segala upaya untuk menghafal ilmu. Mudzakarah itu sharing, murojaah bersama, ya bareng-bareng dengan temannya. Was-su'ali anhu, dan bertanya. Kalau ada yang tidak paham dia bertanya. Jadi di antara kiat sukses agar kita menuntut ilmu, ikhwan, satu kata beliau apa? Kita perlu menghafal. Mustahil kalau kita pengen kokoh ilmunya tapi nggak mau menghafal. Al ilmu fis sudur la fis sutur, kata para ulama. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Karena kalau kitabnya ketinggalan, repot tentu. Ya. Karena jadi ingat ada sebuah kisah menarik. Ada seorang ulama. Suatu saat dia bepergian bawa kitab-kitabnya, ya, di tengah jalan ada begal atau perampok, ya. Kata sang ulamanya, ambil semua hartaku kecuali ini, satu kotak ini, karena ini kitab-kitab saya di sini, ilmu saya di sini, ini paling berharga ini. Kata perampoknya, kalau memang ini berharga bagimu, jangan taruh di sini, taruh di sini. Ya, Masya Allah, ini perampoknya ini mantap ini, malah menasehati. Kalau memang berharga, naruhnya jangan di sini, naruhnya di sini. Ini nggak bisa saya maling kalau naruhnya di sini. Ya, akhirnya setelah itu dia rajin untuk menghafal, ya, rajin untuk menghafal, dan itu benar. Ya, ilmu kalau tidak dihafal ya repot. Ya, untuk ditanya orang di tengah jalan, aduh, kitabnya ketinggalan, ya. Atau pas mau nyari di Mbah Google sinyalnya hilang, misalkan, repot. Sekarang orang cari fatwa di Mbah Google, nanya dulu. Nah kalau sinyalnya hilang, repot. Jadi al-ilm harus dihafal, ilmu itu harus dihafal. Bagaimana cara menghafal ilmu? Ya, tentu yang pertama
banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberi kita hafalan itu Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang itu Masya Allah diberi kemudahan dalam menghafal, ada yang susah. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas. Ya, karena orang itu innama yahfadhur rajulu bihasabi niyatih. Orang itu memiliki hafalan tergantung niatnya. Artinya semakin kita ikhlas, semakin bersih hati kita, niat kita, Allah akan kasih ya hafalan, kemudahan dalam menghafal. Yang ketiga, hendaknya bagi kita kalau kita ingin menghafal adalah dengan sering mengulang-ulang, dengan sering mengulang-ulang. Makanya Imamul Bukhari, beliau dijuluki dengan Jabalul Hifdz, orang yang hafalannya seperti gunung. Itu Imam Bukhari, saking kuatnya hafalan beliau. Ketika beliau ditanya apa rahasianya, kok hafalan beliau begitu kuat sampai dijuluki Jabalul Hifdz, orang yang hafalannya seperti gunung. Apa jawaban beliau? Apa karena ini saya encer otaknya menghafal karena minum susu bendera? Enggak. Ya, beliau mengatakan apa? Bi idmanin nadhar, sering diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang. Kenapa surat Al-Fatihah itu kok ya lengket gitu ya ketimbang surat Al-Baqarah atau surat Al-Jin misalkan? Ya, karena kalau surat Al-Fatihah sering diulang-ulang. Ya, sering dipakai dalam sholat. Ya, jadi sambil merem aja hafal gitu. Karena sering diulang-ulang. Dan yang keempat, ini yang paling penting juga, diamalkan. Ilmu itu kalau diamalkan ya maka akan lengket. Makanya dahulu para ulama seperti Waqi' Ibnul Jarrah mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Dahulu kami cara untuk menghafal adalah dengan mengamalkannya. Ya, cara untuk menghafal itu dengan cara mengamalkannya. Ya, karena ilmu kalau diamalkan itu lebih membekas. Kenapa ilmu tentang sholat lebih membekas daripada ilmu tentang haji misalkan? Karena kalau sholat dipraktekkan, kalau haji belum tentu kita mempraktekannya. Ya, setahun seumur hidup aja belum tentu bisa, gitu kan? Nah, tapi kalau sholat, nah ini kita praktekkan terus, sehingga lebih membekas hafalannya. Ya, maka salah satu cara yang paling utama adalah dengan menghafal. Intinya, kalau kita pengen kuat dalam menuntut ilmu, maka harus ya semangat menghafal. Apa yang dihafal Ustaz? Tentu yang pertama Al-Quran. Setidaknya juz amal lah ya. Kemudian yang kedua surat-surat ayatul ahkam. Kalau memang nggak bisa semuanya. Yang kedua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama Arba'in Nawawi. Ya. Untuk minimalnya hafal Arba'in Nawawi 40 hadis. Ya, jangan sampai nggak hafal, itu minimal itu. Jangan ngaku salafi kalau nggak hafal Arba'in Nawawi. Baik. Yang ketiga, menghafal matan-matan, kitab-kitab kecil ya, kayak tadi Arba'in Nawawi, Ushulus Salasa. Itu kalau kita pengen naik kelas ya, kalau kita pengen ilmu kita lebih apa? Berkembang, lebih kuat, harus memang menghafal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna aksar min intifa'ina bima qara'na. Kami menghafal sedikit dan kami banyak membaca, tapi manfaat hafalan kami lebih kami rasakan daripada apa yang kami baca. Karena yang dihafal ini yang biasanya lengket sampai tua. Ya, sampai tua. Ya, sampai tua. Makanya satu nasihat penting yang dinasihatkan oleh para ulama ya,
terutama kita bagi yang punya anak, ya, ajarkan kepada anak-anak kita surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Jangan biarkan guru TK, guru TPA yang dapat ganjarannya. Kita sebagai orang tua yang lebih berat untuk mengajarkan. Supaya apa, ikhwan? Supaya anak ketika dia sholat nanti, kita pun dapat cipratan pahalanya. Kadang kita memberikan pahala ini kepada guru TK, guru TPA, orang tuanya malah nggak dapat, karena kita nggak mengajarkannya. Ya, karena itu nanti sampai dia besar, sampai dia tua, itu yang akan dibaca. Ya, selama dia membacanya, ya sejak kecil sampai besar nanti kita mendapatkan pahala. Baik. Jadi intinya menghafal ini penting. Yang kedua adalah mudzakarah. Apa mudzakarah tadi? Kita murojaah bersama, sharing bersama, ya, diulang. Karena ilmu itu kalau nggak diulang, hilang biasanya. Makanya dulu kebiasaan para ulama itu mudzakarah. Jadi habis belajar, nanti mereka apa? Mengulang apa yang mereka pelajari. Bahkan menarik, sebagian ulama rahimahumullah ta'ala kadang murojaah mudzakarah itu bisa sampai habis isya, bisa sampai subuh. Mudzakarah kalau sudah ketemu gitu sama temennya, jarang-jarang ketemu, ya mereka bisa mudzakarah sampai subuh. Ya, menikmati mudzakarah dalam hadis. Ya, belajar bersama, saling saling memberikan faedah antara satu, mana yang tidak paham dia sampaikan, sehingga ini bisa memperkuat apa yang telah dipelajari. Jadi penting, ya, mudzakarah itu penting, diulang lagi. Hanya kalau kita pengen mantap dalam ilmu itu, satu, persiapan sebelum kajian. Sebelum kajian atau sebelum pelajaran itu kita persiapan, baca dulu, sehingga apa yang akan disampaikan oleh ustadz kita sudah punya gambaran. Yang kedua adalah kita berusaha memahami dengan baik apa yang disampaikan ustadz di tengah-tengah pelajaran kajian, itu kita fahami dengan baik. Kalau ada yang tidak faham, kita tanyakan. Kita tidak keluar dari majelis ilmu kecuali kita betul-betul sudah faham. Yang ketiga, setelah pelajaran dia mengulang lagi. Jadi ini, satu, sebelum persiapan. Dua, tengah-tengah dia memahami fokus. Yang ketiga, setelah pelajaran dia mengulang lagi. Ini kalau antum praktekkan betul, insya Allah ilmu antum akan lebih apa? Lebih kuat. Jadi setidaknya nih sebelum ngaji, misalkan ta'zimul ilmi, sebelum ngaji udah dibaca dulu tuh, udah baca dulu. Lalu ketika sedang kajian kita berusaha memahaminya dengan baik. Setelahnya nanti habis sebelum tidur misalkan kita murojaah lagi. Itu kalau setiap pelajaran seperti itu mantap itu, insya Allah betul-betul apa? Meresap. Taib. Kata Az-Zuhri, innama yudhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Yang bikin ilmu itu hilang adalah dua hal. Satu, lupa. Yang namanya orang kadang lupa. Yang kedua, tarkul mudzakarah, tidak mengulang. Karena nggak mengulang, hilang. Makanya ilmu itu perlu diulang-ulang. Jangan pernah bosan. Sebagian kita salah satu penyakitnya adalah males kalau ngulang. Ngaji apa ustadznya? Arba'in Nawawi. Alah, sudah pernah saya, udah khatam tuh. Kapan? 5 tahun yang lalu. Nah, antum setiap tahun belajar itu Arba'in Nawawi, ya, jauh lebih baik daripada mungkin banyak kitab tapi nggak ada yang mantep. Mendingan satu kitab, 2 kitab tapi diulang-ulang, ya. Itu jauh lebih baik daripada banyak kitab tapi nggak ada yang nyantol, nggak ada yang mantep, ya. Dulu pernah diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Hassu ala Hifdzil Kitab, anjuran untuk menghafal. Pernah ada seorang ustadz ngulang-ngulang pelajaran,
ngulang-ngulang pelajaran. Ada nenek-nenek jamaah mengatakan, Ustadz, emang nggak ada materi yang lain ya? Kok itu terus diulang-ulang? Kata ustadznya, ya udah nek, tolong ulangi lagi. Bisa dia. Ini ustadz, sebulan nggak diulang sama ustadz. Setelah sebulan dia mengatakan, nek tolong ulangi pelajaran ini atau materi ini. Kata neneknya, wah udah lama Pak Ustadz, udah lupa. Ya udah lama. Kata sang Ustadz, nek sengaja saya mengulang-ulang supaya tidak menimpa saya apa yang sekarang menimpa Anda. Ya, jadi sengaja saya ngulang-ulang ini supaya tidak lupa. Taib. Yang ketiga, ayol ikhwah, adalah as-su'al. Salah satu yang perlu kita perhatikan agar kita mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Bertanya. Artinya kalau kita ada yang nggak paham, jangan malu untuk bertanya. Bertanya itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada seorang yang berilmu kalau kalian memang tidak tahu. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama sifaul iyis su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah dengan bertanya. Oleh karenanya Aisyah memuji wanita-wanita Ansar ketika mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah walaupun masalah-masalah yang tabu. Ya, masalah haid, nifas, misalkan masalah hubungan suami istri, kadang mungkin orang malu, ya apalagi wanita, ya. Tapi mereka ini nggak malu untuk bertanya kepada Rasulullah karena tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Sekarang banyak wanita terbalik, kalau bahas artis, bahas ini nggak malu, detail tahu dia. Tapi begitu masalah agama malu tanya. Ya, ini kebalik. Ini kebalik. Intinya hendaknya bagi kita untuk apa? Bertanya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, jangan malu untuk apa? Bertanya. Hanya saja perhatikan baik-baik, untuk bertanya ada adab-adabnya yang perlu diperhatikan. Satu, yang paling penting, niat yang baik. Antum nanya ini niatnya apa? Apakah niatnya untuk dapat ilmu atau niatnya ngetes ustadznya? Nah, ada sebagian itu nanya sudah salah niat, pengen ngetes ustadznya, ya ustadznya ini ya dites sama dia, ya. Atau niatnya naudzubillah misalkan ya namimah, mengadu domba. Dan ini banyak sebagian para penuntut ilmu nanya tapi niatnya udah nggak bagus, niatnya mengadu domba. Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Fulan? Yang lebih parah lagi, Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang Syekh Fulan? Ya, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Ya natihal jabalil ali liyaklimahu asfik ala ra'si la tusfik alal jabali. Wahai orang yang menabrak gunung, sayangilah kepalamu. Ya, jangan sayang sama gunungnya. Kalau ada orang yang menabrak gunung, ya, yang perlu dikasihani adalah kepalanya, bukan gunungnya. Hancur dia kepalanya. Artinya ya kita harus tahu diri. Ya, tahu diri ini termasuk adab yang sangat penting. Pernah seorang datang kepada Imam Ibnul Mubarak minta wasiat. Apa kata beliau? I'rif qadra nafsik. Hendaknya kamu tahu diri. Yang penting kita tahu diri. Nah, yang kedua ikhwan, kita juga harus tahu adab itu kepada seorang ustadz, tahu waktu. Ada sebagian orang kadang nanya ustadz, nelpon jam 12 malam misalkan, jam 12 malam,
nanya, Ustaz, ini mendesak Ustaz, ya, apa hukum sholat tanpa peci misalkan. Nah, ya ini bukan mendesak, besok juga bisa antum tanya. Ya, jadi perlu kita tahu waktu. Kemudian memperhatikan keadaan Ustaz. Misalkan Ustaz lagi capek sekali, atau Ustaz lagi lapar sekali, misalkan, jangan antum tanya dulu. Ya, jangan tanya dulu. Pernah Al-Abdari, ya, saking semangatnya dia mendatangi Syu'bah ibnul Hajjaj. Syu'bah, seorang ahlul hadis. Pas kajian hadis sudah selesai, ya, dia datang jauh-jauh. Akhirnya mana rumahnya Syu'bah, ditunjukkan ke rumahnya sana. Akhirnya dia masuk rumahnya, nyelonong, la salam, nggak pakai salam. Syu'bah sedang dalam keadaan, ya, di toilet. Dia dengan semangatnya mengatakan, ya Imam, sampaikan kepada saya hadis Rasulullah tadi yang disampaikan di kajian. Saya ketinggalan, ya, saya dari jauh nih. Kata Imam, kamu nanya sekarang, lihat kondisi dong, saya lagi apa? Lagi di toilet, masuk menyampaikan hadis, ya, pokoknya harus sekarang, saya udah jauh-jauh nih, ya. Akhirnya apa? Ya udah, catat hadis dari Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Pas yang dikasih hadis itu tuh, ya, kalau kamu nggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Berbuatlah sesukamu. Akhirnya setelah dapat hadis itu, dia malu sendiri. Itulah kenapa Al-Abdari tidak mendapatkan hadis dari Syu'bah kecuali cuma satu hadis. Ini kalau kita nggak punya adab, itu malah nggak dapat ilmu malah. Andaikan kita misalkan sabar, ya, kemudian cari waktu yang mungkin antum akan mendapatkan lebih banyak ilmu. Dan yang paling penting juga, ikhwan, dalam bertanya, adab yang sangat penting untuk diperhatikan, tanya pertanyaan yang bermanfaat. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, apalagi menjurus fitnah, tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, kayak misalkan pertanyaan, dulu ada yang nanya kepada seorang ulama di Andalusia. Andalus itu Spanyol. Itu dulu kota ilmu, Pak. Ya, kota ilmu. Sekarang kota bola. Ya, Spanyol. Itu dulu kota ilmu. Ada yang bertanya kepada seorang ulama dari Andalusia, timbangan besok di akhirat itu terbuat dari emas apa perak? Apa jawabannya beliau? Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Pertanyaanmu tuh nggak bermanfaat tuh, ya, nggak bermanfaat. Atau tanya misalkan, ya, Ustadz, mana yang lebih dulu, ayam dulu apa telur dulu? Apa manfaatnya coba? Tidak menambah iman, tidak menambah. Kadang-kadang gara-gara pertanyaan seperti itu, misalkan sudah nggak ada manfaatnya. Yang kedua juga bikin debat kusir. Gara-gara yang satu ayam dulu, yang satu telur dulu, berantem malah. Ya, tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang justru malah menjurus kita kepada permusuhan. Ya, nah, intinya 3 hal yang perlu dijaga oleh seorang penuntut ilmu adalah menghafal, kemudian yang kedua mudzakarah, ya, mengulang, kemudian yang ketiga adalah bertanya. Ya, nah, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada, ya, Rabu depan. Wah, ini pertanyaan ini. Udah, karena tadi salah satu obat
kebodohan adalah dengan bertanya. Nah, kita mau melarang nggak enak juga. Bismillah, semoga Allah berikan kebaikan, hidayah dan taufik kepada kita semuanya yang hadir di sini. Amin. Ini adab juga dalam bertanya. Sahih. Ya, dulu Ummu Salamah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW pakai muqaddimah. Inna Allaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati huslun idah talamat. Ya, apakah wanita itu wajib mandi kalau dia ya junub? Kalau dia junub. Karena itu masalah yang tabu yang ditanyakan, maka pakai muqaddimah. Ya, pakai muqaddimah. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Makanya para ulama mengatakan salah satu adab dalam bertanya adalah pakai muqaddimah dulu. Ya, terutama kalau pertanyaannya pertanyaan yang tabu. Ya. Bagaimana cara menolak untuk hadir di acara keluarga yang di dalamnya terdapat acara maksiat? Apakah perlu menyampaikan alasan dengan dalilnya? Karena sepertinya tidak semua bisa menerima. Taib. Bisa kita siasati. Antum hadirnya terlambat. Ya, hadirnya terlambat. Jadi pas acara aja. Cara makan. Kan inti walimah pas makan. Ya. Biasanya musik itu pas awal-awal biasanya. Nah, pas kita datangnya pas makan. Setelah makan SMP. Selesai makan pulang. Nah, karena inti dari walimah itu adalah makan. Kalau pas ada maksiatnya, ya kita tidak nimbrung di sana. Ya, tidak nimbrung di sana. Walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu dari hal-hal yang melalaikan mereka berpaling, ya. Walladzina la yashhaduna zur. Ibadur Rahman itu tidak menyaksikan azur, kebatilan-kebatilan. Ya. Taib. Jadi pakai siasat saja, pakai siasat. Kalau nanti dijelasin kadang malah menimbulkan percekcokan. Ya, menimbulkan percekcokan. Ya, kecuali kalau dia yang tanya dan sekiranya kalau kita menjelaskan ya nggak ada masalah, ahsan tuh di sekalian kesempatan untuk berdakwah. Ya, apabila panitia mengadakan kegiatan yang uangnya ditarik dari peserta, seusai kegiatan tersisa sejumlah uang, bagaimana adab yang baik? Apakah boleh dimanfaatkan oleh panitia sebagai uang lelah atau dikembalikan kepada peserta? Barakallahu fikum. Kalau ada sisa seperti ini sebaiknya dijadikan sebagai kas, ya, untuk kegiatan-kegiatan apa berikutnya, ya, kegiatan berikutnya itu lebih selamat. Ya, kita harus hati-hati dalam masalah apa? Dalam masalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah terbesar bagi umatku adalah fitnah harta. Ya, fitnah harta. Kecuali kalau memang seperlunya dan memang itu mengambil untuk operasional yang wajar. Nah, tapi ya terlalu longgar dalam masalah ini, ya tentu tidaklah, ya. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masalah harta tadi, ya, tanggung jawabnya apa? Berat. Tanggung jawabnya berat. Kalau kita pengen selamat, ambil tadi, ya, dijadikan sebagai apa? Kas untuk kegiatan-kegiatan taklim berikutnya, misalkan. Nah, itu lebih selamat kalau memang ada sisa. Tapi kalau misalkan mengambil sewajarnya, ya, dan memang itu adalah untuk operasional yang wajar, ya, misalkan untuk, ya, makannya, misalkan wajar, sewajarnya, untuk tamu, misalkan untuk ustadznya, sewajarnya, ya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tapi berlebih-lebihan dalam masalah ini, berlonggar-longgaran dalam masalah ini yang perlu kita hati-hati, ya, karena khawatirnya yaitu menyalahgunakan apa? Amanat, ya, menyalahgunakan amanat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.